Halo semuanya, di sini kita akan kupas tuntas cara mengisi formulir observasi soft skill langkah demi langkah. Tenang aja, panduan ini saya buat supaya jelas, cepat, dan yang paling penting efektif, biar penilaian Anda nantinya akurat dan benar-benar bermanfaat. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Kadang kita bingung, gimana caranya ngasih nilai buat sesuatu yang rasanya subjektif banget. Nah, formulir inilah jawabannya. Ini alat bantu kita untuk memberikan penilaian yang terstruktur dan juga adil. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, ini yang paling dasar, yaitu mengisi identitas Anda sebagai penilai atau observer. Gampang banget, cuma ada 2 langkah di sini. Pertama, masukkan nomor induk karyawan atau NIK Anda. Terus yang kedua, pilih posisi Anda. Maksudnya, hubungan Anda dengan orang yang dinilai itu sebagai apa? Apakah Anda atasannya, rekan kerja, anggota timnya, atau mungkin Anda sedang menilai diri sendiri? Nah, ini nih yang perlu banget kita garis bawahi. Penilaian yang Anda berikan itu sifatnya rahasia, 100%. Nama Anda nggak akan pernah ketahuan sama orang yang dinilai. Kenapa? Biar Anda bisa ngasih feedback yang jujur dan objektif tanpa perlu khawatir. Sip, data diri Anda udah beres. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Kita perlu identifikasi dulu nih, karyawan mana yang mau kita observasi. Di bagian ini, Anda harus mengisi data lengkap karyawan yang dinilai, mulai dari NIK-nya, nama lengkapnya, jabatannya apa sekarang, dan, nah, ini yang penting, level karyawannya. Pastikan semua data ini benar-benar akurat ya. Sekarang kenapa sih tadi saya bilang kolom level karyawan itu penting banget? Karena sistemnya pintar. Nanti dia akan secara otomatis memunculkan set kompetensi yang berbeda yang relevan sesuai dengan level yang Anda pilih. Jadi kalau salah pilih level, indikator penilaiannya juga bisa salah. Akurasi di sini jadi kunci ya. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya proses penilaian, skala skor. Penting banget buat kita untuk paham makna di balik setiap angka, supaya penilaian kita jadi jauh lebih konsisten dan objektif. Yuk kita bedah bareng-bareng skala ini. Skor 1 itu artinya tidak terlihat. Gampangnya kita sama sekali nggak lihat perilaku itu muncul. Skor 2 jarang terlihat, ya sesekali aja munculnya. Lalu skor 3 cukup terlihat, artinya perilaku itu udah jadi bagian dari kebiasaan sehari-harinya. Dan skor 4 konsisten terlihat, berarti perilaku itu ditunjukkan secara rutin. Nah, gimana dengan skor tertinggi? Jadi, apa sih bedanya skor 5? Skor 5 itu bukan cuma soal konsisten atau sering melakukan ya. Ini levelnya udah beda. Skor 5 itu artinya orang tersebut udah jadi teladan. Dia nggak cuma melakukan tugasnya dengan sangat baik, tapi juga bisa ngasih dampak positif yang nyata, baik buat timnya maupun buat perusahaan. Ini standar emasnya lah. Nah, ingat kan tadi saya bilang kalau tiap level itu fokus penilaiannya beda-beda? Yuk, sekarang kita bedah satu persatu, kompetensi spesifik apa aja sih yang dinilai untuk masing-masing tingkatan. Kita mulai dari pondasinya dulu ya, yaitu level non-staff dan pengawas. Mereka ini kan garda terdepan operasional kita. Untuk level ini, fokusnya ada pada 3 hal utama. Pertama, kemampuan mereka berkomunikasi 2 arah secara efektif. Kedua, seberapa proaktif mereka mengambil inisiatif untuk perbaikan. Dan yang ketiga, seberapa jeli mereka dalam mengidentifikasi masalah di lapangan. Oke, kita naik 1 tingkat. Sekarang untuk level manajerial pertama, yaitu para kepala seksi dan kepala bagian. Nah, di level ini, gamenya udah beda lagi. Yang kita nilai adalah seberapa jelas sih arahan yang mereka berikan ke tim, lalu gimana kemampuan mereka membangun hubungan yang baik dengan departemen lain, dan juga bagaimana mereka menyusun rencana kerja yang sistematis dan terstruktur. Dan sekarang, kita sampai di level yang lebih strategis. Para project manager dan kepala departemen. Wah, di sini tantangannya makin kompleks nih. Penilaiannya fokus ke hal-hal yang lebih high level, seperti kemampuan membangun hubungan strategis dengan stakeholder, cara mereka mengambil keputusan secara menyeluruh atau holistik, kemampuan mengelola risiko, dan yang terpenting, bagaimana mereka menerjemahkan dan mengkomunikasikan visi strategis perusahaan. Oke, kita udah di penghujung jalan nih. Setelah semua kompetensi dinilai, ada 1 langkah terakhir yang super penting dan nggak boleh sampai kelewat sebelum Anda kirim formulirnya. Jadi, poin krusialnya begini. Sebelum klik tombol kirim, tolong banget luangkan waktu sebentar buat ngecek ulang. Lihat lagi dari atas ke bawah, pastikan setiap poin pertanyaan udah Anda kasih skor. Dan pastikan skor itu benar-benar cerminan dari pengamatan nyata Anda, bukan cuma asumsi.
Jadi, ingat ya, yang Anda lakukan ini bukan sekedar ngisi formulir atau tugas administrasi. Setiap skor yang Anda berikan itu adalah sebuah investasi yang berharga. Investasi untuk pengembangan karir rekan Anda dan juga untuk pertumbuhan tim kita semua. Nah, sekarang Anda sudah tahu caranya. Siap untuk memulai?